Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Melani Putri dengan NIM 18416261201255 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Uus Muhammad Darul Fadli, Sarjana Ekonomi Master Manajemen. Sini saya akan mempresentasikan studi pengembangan bisnis kuliner Bakso Aci Ganteng di Karawang. Bakso Aci Ganteng merupakan jenis usaha yang bergerak di bidang kuliner dengan nama usaha PT Mahaka Sinergi Indonesia. Nama pemilik usaha Arif Fajar Arya Pradita Preda Maha Putra Ita A. Pradityawan dengan merek dagang Bakso Aci Ganteng. Dengan alamat usaha tersebut dan kantor pusat usaha berlokasi di Bandung, Jalan R.E. Marta Dinata, Riau, nomor 36. Bakso Aci Ganteng memiliki visi dari usaha tersebut memberikan kepuasan kepada konsumen dengan kualitas, rasa yang enak, dan harga relatif terjangkau. Kemudian misi dari usaha tersebut memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, meningkatkan penjualan, menjual dengan kualitas, rasa yang enak, dan harga terjangkau. Selanjutnya, tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Tujuan jangka panjang dari usaha tersebut memiliki banyak pelanggan yang loyal, menambah karyawan. Untuk jangka pendek yaitu memperoleh keuntungan dan menarik banyak konsumen. Untuk struktur organisasi dapat dilihat di slide berikut. Selanjutnya, pada aspek legal bisnis. Jenis perusahaan ini merupakan perseroan terbatas dengan dasar hukum pendirian yang tertulis pada slide berikut. Kemudian, akta pendirian disahkan pada nomor 4 tanggal 25 Juni 2019. Untuk izin-izin usaha yang sudah terlengkapi dan tertera adalah surat izin perdagangan atau disebut SIP dan nomor pokok wajib pajak atau NPWP dengan modal dasar Rp500 juta dan modal disetor sebesar Rp200 juta. Untuk kapasitas usaha merupakan multi lokal dan memproduksi 800 hingga 1000 per hari. Selanjutnya, untuk aspek pasar dan pemasaran, dalam berapa besar luas pasar terbuka untuk seluruh kalangan dari kelas bawah hingga kelas atas, remaja hingga dewasa, dan dapat dipastikan menyukai menu yang ada di Bakso Aci Ganteng. Namun, untuk meraih keuntungan yang besar, usaha tersebut harus menyediakan fasilitas dan pelayanan yang baik, juga sajian yang nikmat, serta harga yang terjangkau. Dalam mengukur dan meramal permintaan dan penawaran, pada perkembangan permintaan saat ini di tahun 2020 cukup mengalami penurunan sekitar 50 hingga 60% dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan lokasi usaha tersebut menerapkan aturan pemerintah yaitu social distancing. Maka dari itu, konsumen dapat memesan dengan cara delivery dan juga take away menggunakan aplikasi. Untuk perkiraan permintaan di tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel 1. Kemudian, pada penawaran di sektor usaha kuliner memang sudah sangat berkembang pesat dengan semakin banyaknya bermunculan jenis kuliner yang ada. Tapi untuk usaha ini di Karawang sudah banyak peminat sehingga sudah ada penawaran. Dalam persaingan antar produsen, Bakso Aci Ganteng memiliki cara yang dilakukan dalam menghadapi persaingan, yaitu dengan cara aktif melakukan promosi melalui media sosial dan memberikan penawaran yang menarik konsumen seperti diskon atau cashback di aplikasi, serta tetap menjaga kualitas, cita rasa, dan tetap menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, siklus hidup produksi dalam kejenuhan dibagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Pada kejenuhan eksternal yang berasal dari produk itu sendiri, yaitu para konsumen yang bosan karena tidak menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Pada kejenuhan internal, selain jenuh terhadap produk yang diproduksi, para karyawan di suatu perusahaan juga bisa merasakan jenuh karena kurangnya inovasi, target, serta rancangan pekerjaan yang baru dan menantang. Tahapan siklus hidup produksi dibagi menjadi 4 tahap: perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan kemunduran. Pada tahap perkenalan
perkenalan. Pada tahap ini, produk yang dikeluarkan benar-benar baru dan laba masih sedikit, serta promosi mengenai produk tersebut biasanya dilakukan secara agresif. Pada tahap pertumbuhan, tidak dilakukan secara besar-besaran karena sudah banyak masyarakat yang sudah mengetahui. Pasar yang semakin meluas seperti laba penjualan mulai naik, produk sudah dikenal, adanya persaingan muncul, dan biaya produk cenderung turun. Pada tahap kedewasaan, produk yang dijual cenderung mengalami penurunan dikarenakan beberapa faktor. Salah satunya adanya persaingan, sehingga tahap ini perlu dilakukan inovasi serta diperlukan promosi sebuah produk. Kemudian tahap kemunduran, produk yang tidak laku lagi di pasaran. Jika tidak ada penggantinya, maka perusahaan tersebut akan mengalami kemunduran dan konsumen menjadi jenuh, seperti kapasitas produksi yang menurun. Ketergantungan usaha terhadap produsen, konsumen, dan sumber daya alam. Produk yang dihasilkan oleh bakso aci ganteng memiliki ketergantungan sumber daya berupa bahan baku, yaitu bakso aci yang memiliki kualitas yang bagus. Juga konsumen mengharapkan cita rasa yang khas dari produk bakso aci ganteng, sehingga konsumen dapat merasakan kepuasan tersendiri. Segmenting, targeting, dan positioning. Pada segmenting, bakso aci ganteng bidik semua kalangan, tetapi lebih mengacu pada kalangan menengah ke bawah, seperti pelajar, mahasiswa, dan para pekerja. Selanjutnya pada targeting, bakso aci ganteng mempunyai target pasar seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, karena seiring dengan kebutuhan para kaula muda akan tempat hangout atau sekedar kumpul bersama dan mengerjakan tugas, serta bagi pekerja dapat melakukan meeting di bakso aci ganteng. Kemudian positioning bakso aci ganteng dari produk bakso aci yang disajikan perusahaan dari berbagai daerah di Indonesia yang dipasarkan sekitar 18.000 hingga 80.000, dan bakso aci ganteng ingin menciptakan image atau citra di benak para konsumen sebagai bakso aci yang memiliki cita rasa yang khas, enak, dan berkualitas. Jika perilaku dan kepuasan konsumen, bakso aci ganteng sangat mengutamakan kepuasan konsumen pada pelayanan dan cita rasa yang khas pada produk, sehingga menumbuhkan loyalitas pada konsumen itu sendiri. Bauran pemasaran terbagi menjadi produk, price, place, promotion. Pada produk yang dijual oleh bakso aci ganteng adalah berbagai macam produk makanan dan minuman. Untuk makanannya terdapat berbagai jenis makanan seperti daging tetelan, bakso aci, cuangki lidah, sup rocikur, dan cuangki tahu. Untuk minumannya, bakso aci ganteng menyediakan minuman seperti air mineral, teh kotak, dan teh botol. Pada price, harga yang diberikan oleh bakso aci ganteng termasuk harga yang terjangkau bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat, terutama masyarakat di daerah Karawang dan sekitarnya. Untuk harga makanan mulai dari 18.000 sampai 80.000, sedangkan untuk minuman harganya mulai dari 5.000 sampai 7.000. Pada place, pemilihan lokasi bagi pemilik resto ini merupakan bagian terpenting. Pemilik resto sengaja memilih lokasi yang cukup strategis, mudah dijangkau oleh semua orang, dan memiliki akses yang menjanjikan serta sering dikunjungi atau dilewati. Lokasi yang dipilih adalah Ruko Broadway, Blok 3, Jalan Galumas Raya, nomor 22, Sukaharja, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Untuk promosi yang dilakukan, bakso aci ganteng menggunakan situs web dan media sosial seperti Instagram. Selain dari itu, bakso aci ganteng promosikan dengan mulut ke mulut. Aspek teknis dan teknologi pada pemilihan lokasi. Dalam aspek ini terdapat 3 masalah pokok yang dihadapi sebuah usaha, yaitu masalah penentuan posisi usaha, desain, dan operasional. Untuk masalah penentuan posisi perusahaan terdapat 3 aspek, yaitu aspek teknik, ekonomis, dan nilai. Berdasarkan aspek teknis, berdasarkan metode penilaian hasil value, maka lokasi yang tertinggi yang dipilih yaitu daerah Galumas dengan nilai 100 dan dapat dilihat pada tabel berikut. Pada aspek ekonomis, berdasarkan metode penilaian hasil value, maka lokasi yang tertinggi yang dipilih yaitu daerah Galumas dengan nilai 110. Pada aspek nilai, berdasarkan metode penilaian hasil value, maka lokasi yang tertinggi yang dipilih yaitu daerah Galumas dengan nilai 115 dan dapat dilihat pada tabel berikut.
Selanjutnya, masalah desain akan mencakup perancangan fasilitas operasi yang akan digunakan, seperti lokasi usaha, harus memperhatikan lokasi pasar dan bahan baku yang tersedia. Selanjutnya, masalah operasional biasanya timbul pada saat proses produksi sedang berjalan, meliputi rencana produksi untuk usaha ini, pembuatan makanan sesuai dengan pesanan yang diminta konsumen. Pengawasan kualitas produk dilakukan dengan menggunakan bahan baku yang masih baru dan menjaga kebersihan dalam mengelola bahan baku tersebut. Hal ini sangat diperlukan untuk kepuasan konsumen. Berikutnya, cakupan produksi. Pada sasaran pasar, untuk mendapatkan kualitas produk bakso aci yang baik dan memuaskan, maka bakso aci Ganteng memiliki cita rasa yang khas karena seperti yang kita ketahui bahwa ada berbagai cita rasa yang sudah tidak diragukan lagi. Pada jumlah produksi, penjualan tidak menentu berapa, akan tetapi bakso aci Ganteng menghabiskan 800 hingga 1000 pieces per hari, dan harga bakso aci cukup terjangkau mulai dari 18.000 hingga 80.000. Dalam kebutuhan teknis terbagi menjadi lokasi, bangunan atau gedung, peralatan produksi, dan pendukung bahan baku utama dan pendukung penyedia bahan baku, dan proses produksi. Untuk proses produksi dapat dilihat pada slide berikut. Pada kebutuhan tenaga kerja, ada 2 orang tenaga kerja yang dimiliki oleh bakso aci Ganteng. 1 orang bekerja di bidang koki dan 1 orang kerja sebagai pelayan. Pada siklus produksi, pada tahap pertama terdapat pembelian bahan, kemudian proses produksi dan penjualan produk. Untuk tata letak dari bakso aci Ganteng dapat dilihat pada denah berikut. Selanjutnya, aspek finansial. Pada biaya operasional bakso aci Ganteng dalam penjualan dari tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel berikut. Pada biaya operasional dalam biaya bahan baku, untuk biaya non-operasional dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya terdapat EBIT. EBIT merupakan hasil penjualan dikurangi biaya dan EBIT dari setiap tahun, dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya terdapat EAT. EAT merupakan hasil dari EBIT dikurangi pajak. EAT dari setiap tahun dari 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel berikut. Dalam kebutuhan investasi, terdapat biaya prainvestasi yang terbagi menjadi 2, yaitu pembuatan studi dan pengurusan izin. Selanjutnya, terdapat biaya aktiva tetap berwujud, terbagi menjadi sewa ruko, peralatan, perlengkapan, dan kendaraan. Selanjutnya, terdapat biaya aktiva tetap tak berwujud, seperti stiker dan sign and label. Untuk jumlah total investasi dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, arus kas atau cash flow untuk dari tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian, penyusutan dari tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, terdapat kas bersih yang merupakan hasil dari EAT tambah penyusutan yang dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian, diskon faktor yang merupakan ketentuan dari tabel A. Selanjutnya, terdapat PP kas bersih yang merupakan hasil dari kas bersih dikali diskon faktor yang dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, payback period. Apabila kas bersih setiap tahun berbeda, maka investasi dikurangi proses tahun 1 yang kemudian hasilnya dikurangi proses tahun 2 yang selanjutnya hasil tersebut dibagi dengan kas bersih tahun ketiga dikali 12 bulan, maka payback period adalah 2 tahun 8 bulan. Apabila payback period kurang dari umur ekonomis atau 5 tahun, maka dinyatakan baik. Average rate of return atau ARR merupakan hasil dari rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi. Untuk mendapatkan hasil, rata-rata EAT didapatkan dengan cara total EAT dibagi umur ekonomis. Untuk mendapatkan rata-rata investasi, jumlah investasi dibagi 2. Pada rata-rata EAT, hasil penjumlahan EAT tahun 2020 hingga 2024 dijumlahkan kemudian dibagi 5. Selanjutnya, untuk mendapatkan hasil ARR, maka hasil rata-rata EAT dibagi hasil rata-rata investasi
yang menghasilkan angka 0,53 yang dikalikan 100% menjadi 53%. Selanjutnya terdapat net present value atau NPV yang dapat dihasilkan dari total VP kas bersih dikurangi total VP investasi. Maka jika NPV lebih dari 0, maka usaha dinyatakan layak atau baik. Kemudian pada internal rate return atau IRR untuk mendapatkan hasil VV kas bersih dengan cara mencari diskon faktor baik 25% dan 26% di tabel A1. Untuk mendapatkan hasil VV kas bersih dengan cara kas bersih dikali diskon faktor yang kemudian VV kas bersih dikurangi VV investasi yang akan menghasilkan NPV dalam selisih tingkat bunga. Untuk selisih VV itu merupakan hasil dari VV kas bersih baik 25% dan 26%. Untuk 1% merupakan hasil dari pengambilan 25% dan 26%. Selanjutnya untuk selisih VV kas bersih dengan VV investasi itu dari hasil VV kas bersih 25% dan 26% dari VV investasi. 1% itu dari hasil pengambilan 25% dan 26%. Untuk mendapatkan hasil IRR, selisih VV kas bersih dengan VV investasi dibagi dengan selisih VV yang kemudian dikali 1% dengan hasil 0,0098%. Maka IRR 25 ditambah 0,0098% sama dengan 25%. Maka maksimal tingkat bunga yang bisa digunakan untuk investasi adalah 25%. Selanjutnya profitability index atau PI. Rumus yang digunakan untuk mencari PI sebagai berikut. PI sama dengan sigma VV kas bersih dibagi sigma VV investasi dikali 100%. Jika kas bersih berbeda setiap tahun, maka mencari PI adalah sebagai berikut. PI sama dengan 1.138.621.020 dibagi 1.101.990.000 dikali 100% sama dengan 1,12 kali dibulatkan menjadi 1,2 kali. Jika PI lebih besar dari 1, maka diterima atau baik. Selanjutnya, kesimpulan aspek keuangan. Kesimpulan dari perhitungan tersebut untuk kasus kas bersih yang berbeda tiap tahun dapat dilihat dalam tabel berikut. Kesimpulan, berdasarkan beberapa aspek yang telah dikaji, bisa disimpulkan bakso aci ganteng sudah termasuk dalam kategori perusahaan yang layak untuk dijalankan. Perusahaan ini sudah memiliki legalitas hukum yang sah dan sesuai dengan aturan. Selanjutnya, dari segi keuangan, bakso aci ganteng memiliki keuntungan yang cukup besar. Dengan segi teknis dan produksi, bakso aci ganteng ini sudah sangat baik. Selanjutnya, bakso aci ganteng mengutamakan pelayanan dan kualitas produk dengan tujuan tercapainya tujuan jangka pendek agar menghasilkan konsumen yang banyak. Selanjutnya, bakso aci ganteng menjual produk untuk semua kalangan dari anak sampai dewasa. Untuk testimoni dari 5 orang mahasiswa yang menanggapi hasil kajian, saran, dukungan, dan permintaan untuk investasi. Berikut merupakan 5 testimoni dari mahasiswa. Untuk daftar pustaka berikut merupakan yang menjadi panduan saya dalam menulis makalah yang saya buat. Sekian dari saya. Maaf apabila ada salah kata dan kurang dari pengucapan maupun materi. Saya ucapkan terima kasih untuk meluangkan waktunya dalam melihat video presentasi ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.